Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa senang sekali bisa bertemu, bertatap muka, berdekatan langsung dengan kakak kelas saya, senior saya. Kalau dilihat dari umur, saya lebih tua. Tapi beliau angkatan 97 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya 98, 5 September. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Tamam, khair. Barakallah. Baik. Alhamdulillah. Senang bisa jumpa dengan Ustaz. Alhamdulillah. Bersama kita Al-Mukarram Ustaz Haji Noki Syafriadi, alumni Al-Azhar Mesir. Bedanya saya ceramah dari masjid ke masjid, beliau praktisi bank syariah. Lebih 10 tahun ya Ustaz? Lebih 10 tahun, hampir 15 tahun. 15 tahun di bank syariah. Nah, saya sendiri kalau sudah ditanya tentang masalah bank syariah itu, setiap ada yang nanya bank syariah, saya terbayang Ustaz Noki. Saya senangnya kalau seandainya saya salah, beliau luruskan. Beberapa hal saya nanya ke beliau. Nah, hari ini kita tanya langsung. Gini Ustaz, saya kan kalau tanya jawab dengan jamaah itu nggak ada babnya, macam-macam, dari mulai tayamum sampai politik Islam. Iya, cuman di awal-awal saya udah kunci. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, nanti saya tanya pada ahlinya. Bahkan beberapa kali SMS saya tanya Ustadz Noki. Nah sekarang jamaah bisa ngeliat langsung tentang masalah bank syariah ini, Ustadz Noki. Itu di bank syariah itu apa betul-betul sudah murni nggak ada ribanya, bersih dari riba? Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sangat bersyukur sekali dapat kesempatan bisa berdiskusi, bertatap muka langsung dengan Tuan Guru kita, Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan hasil diskusi dan kita ngobrol-ngobrol tentang perbankan syariah dan keuangan syariah ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Bagi masyarakat dan umat kita insyaallah. Terkait pertanyaan Tuan Guru tadi, itu merupakan pertanyaan yang umum kita dengar di kalangan masyarakat kita, khususnya masyarakat kita yang muslim, yang selama ini sedang berusaha mencari satu pola pendekatan pengelolaan keuangannya dengan pola syariah yang terbebas dari riba. Nah, pendirian bank syariah di Indonesia ini tidak terlepas dari upaya ulama-ulama kita yang ingin mencarikan satu terobosan atau jalan keluar bagi masyarakat kita untuk terlepas dari transaksi ribawi. Dan itu diawali pertama kali di era 90-an dengan digagasnya berdiri sebuah bank syariah pertama di Indonesia yang saat itu diresmikan langsung oleh Presiden RI Bapak Soeharto, yang kita kenal hari ini dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Itu yang pertama di era 90-an. Dan setelah era 90-an itu berkembanglah banyak bank syariah yang menjadi sebuah jalan keluar yang tadi saya katakan bagi masyarakat kita untuk melakukan transaksi keuangannya dengan pola yang terlepas dari perkara-perkara ribawi yang selama ini dikhawatirkan oleh umat kita. Nah, dalam perjalanannya tentu saja ada dinamika bank syariah ini, tetapi kita akan terus menjaga bagaimana penerapan prinsip syariah di dalam pengelolaan bank syariah ini betul-betul sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena di tahun 2004 dengan keluarnya fatwa nomor 1 disebutkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba.
kita tahu bahwasanya riba itu secara qat'i di dalam nas Al-Qur'an maupun sunnah itu sudah pasti hukumnya haram. Tetapi bunga bank mungkin kila wa qal, itu terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Tetapi mayoritas ulama itu mengatakan bunga bank itu identik dengan riba, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 menyebutkan bahwasanya bunga bank itu identik dengan riba. Nah, kita mengacu kepada salah satu kaidah yang mengatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Jadi satu keputusan yang dilahirkan oleh suatu otoritas yang berwenang itu merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan mengangkat seluruh perbedaan pendapat. Maka dalam hal ini lahirnya Bank Syariah Indonesia itu mengacu kepada qarar atau keputusan fatwa nomor 1 tahun 2004 tadi. Nah, kalau kita lihat kenapa bank konvensional ini dikatakan haram dan kenapa yang menjadi solusi itu adalah bank syariah. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, janganlah kalian sesama umat orang beriman itu saling memakan harta dengan cara yang batil. Tapi apa jalan keluarnya? Ada perdagangan yang menjadi jalan keluar dari riba tadi yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian. Nah, ada riba di sana. Nah, solusi dari riba apa? Bank syariah kita tahu bahwasanya bank ini beroperasi juga dalam rangka untuk mencari profit. Tapi bukan profit yang berdasarkan dari riba. Bukan bunga. Nah, lantas bagaimana bank syariah ini mendapatkan profit? Nah, dalam Islam ada solusi yang ditawarkan sebagai ganti atau substitusi dari riba tadi, dari bunga tadi. Apa? Nah, di dalam bank syariah ada 3 konsepsi, 3 akad yang digunakan sebagai pengganti dari bunga. Yang pertama kita kenal dengan akad transaksi jual beli, al-bay'. Kemudian yang kedua solusinya dengan akad yang kita kenal dengan akad ijarah, sewa menyewa. Dengan variannya nanti ada ijarah muntahiyah bitamlik, ya. Kemudian solusi yang ketiga itu adalah akad yang kita kenal dengan akad skema bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Nah, bank syariah mendapatkan profit dari 3 skema ini, Ustaz. Jual beli, sewa menyewa, bagi hasil. Dan bagi hasil. Nah, dari sisi bank ini kan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat. Bagi yang berkelebihan dana, dia simpan di bank. Kemudian oleh bank, dana masyarakat yang dititipkan pada bank ini disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk memberikan bantuan pendanaan bagi masyarakat yang defisit dana. Nah, dari sisi pendanaan kita menggunakan akad mudharabah dan akad wadi'ah. Akad wadi'ah itu adalah akad titipan, akad mudharabah adalah akad bagi hasil. Nah, ketika saya meletakkan uang di bank, ada 2 kemungkinan. Betul. Pertama, ini bank tolong jaga uang saya 100 juta misal. Itu wadi'ah. Nah, Ustaz, berarti ada 2 skema akad yang bisa digunakan di dalam penghimpunan dana. Bisa menggunakan akad wadi'ah, bisa menggunakan akad mudharabah. Nasabah. Jadi dari awal kita udah tahu akad ini wadi'ah. Akad ini wadi'ah atau akadnya mudharabah. Apa bedanya? Bedanya kalau wadi'ah itu dia titipan. Titipan ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh si pemberi titipan. Nah, penerima titipan dalam ilmu bank juga sewaktu-waktu nasabahnya meminta dananya kembali juga siap untuk memberikan kembali dana itu. Hanya saja pendapatan dari pengelolaan dana nasabah ini itu adalah hak mutlak dari bank. Gitu. Adapun nanti ada manfaat atau hasil dari pengelolaan dana itu ingin dia berikan kepada nasabah sebagai hadiah atau bonus, itu sifatnya sukarela. Tidak ada kewajiban dari bank, sifatnya sukarela, itu wadi'ah. Nah, tetapi dalam konsep mudharabah harus ada bagi hasil di antara kedua belah pihak. Kalau mudharabah, nasabah berinvestasi dana sebesar 100 juta kepada bank, itu bank akan mengelola dana tadi. Hasil pengelolaan dana tadi dibagi berdua dengan nasabah pemilik dana. Dengan rasio katakanlah misalnya 50-50 atau 60-40 atau 70-30. Itu disebut dengan nisbah. Nisbah itu wajib ada di dalam akad mudharabah di awal dan dipastikan dia harus tercantum di dalam akad pembukaan rekening di awal. Itu karakteristik dari
mudharabah, harus ada nisbah. Nah, bedanya dengan bunga, Ustaz, kalau di konvensional itu bunga sudah dipatok di muka. Berapapun hasil dari pengelolaan dana tadi, angka yang sudah dipastikan di muka itu harus dipenuhi. Dapat 5% misalnya. Misalnya dipatok di muka suku bunga tabungan sebesar 5%. Maka bank pada saat untung, pada saat rugi, pada saat impas wajib membayarkan 5% tersebut kepada si pemilik dana. Nah, 5% kali jumlah simpanannya. Itu. Bedanya dengan mudharabah, kalau hasil pengelolaan dana tadi dapatnya besar, maka pembagiannya juga besar. Kalau dapat hasil pengelolaan dana tadi kecil, maka juga pembagian juga kecil berdasarkan nisbah tadi. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi pembagiannya dari hasil, bukan dari persentase tertentu dari pokok hutang, pokok dana yang diinvestasikan. Nah, jadi, itu ada dua skema, Ustaz. Jadi dengan ini bank syariah bisa bebas dari riba. Dengan dua skema akad itu, kita bisa katakan bahwasanya bank syariah ini berjalan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang mengatur bahwasanya akad pembukaan rekening atau penitipan dana masyarakat ke bank syariah menggunakan akad wadiah atau akad mudharabah, bukan akad peminjaman uang yang disertai dengan kelebihan. Karena pinjam uang bayar uang riba. Oke, jelas. Jadi jamaah kalau mau meletakkan uang, pastikan dulu akadnya wadiah atau mudharabah supaya keluar dari riba. Kemudian bagaimana ceritanya ini Ustadz Noki? Bank syariah itu return yang diterima 0%. Return yang diterimanya bank syariah itu bahwasanya ada pendapatan yang spesifik hanya ada di bank syariah, yang berbeda sama sekali dengan pendapatan bunga. Kalau nasabah kredit di bank konvensional, dia meminjam uang kepada bank, kemudian dia membayar kelebihan dari pinjaman itu, kelebihan itulah yang menjadi pendapatan bunga bagi bank konvensional. Nah, tadi saya katakan ada solusi dari pendapatan bunga, yaitu 3 pendapatan dari 3 transaksi tadi. Transaksi jual beli, sewa menyewa, bagi hasil. Kalau akad penyaluran pembiayaannya tadi akadnya adalah jual beli, maka pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah adalah pendapatan keuntungan dari jual beli, profit dari jual beli atau margin dari murabahah. Kalau akad yang diberikannya itu adalah akad ijarah, akad sewa, katakanlah nasabah mungkin dia nyewa ruko atau rental mobil di bank syariah, maka bank syariah sebagai pemberi sewa, ya, itu mendapatkan keuntungan berupa ujroh, bukan bunga, ujroh, ya, dari akad ijarah. Nah, apabila bank syariah bermudharabah dengan nasabah pembiayaan, maka bank syariah mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil dari syirkah, dari kongsi yang mereka lakukan. Jadi bukan bunga. Jadi pendapatannya berupa pendapatan margin jual beli, pendapatan ujroh dari ijarah, dan pendapatan bagi hasil dari kerjasama atau kongsi. Jadi bagi orang yang tidak mengerti, karena dia lihat ada hasil uang, maka di bank konvensional juga dapat hasil uang, di bank syariah juga uang sama uang berarti kan riba. Itulah perlunya kita mengerti uang ini diperoleh karena akadnya jual beli. Dan ketika kita jual beli, kita beli semangka dari orang kampung 10.000. Sampai di kota kita jual 15. Kita dapat uang 5.000 untung. Dan dulu juga orang jahiliyah dulu juga kata mereka, jual beli sama aja dengan riba. Baru turun ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kamu menyangka sama, tapi tidak. Kalau riba ini uang dengan uang. Ya. Jadi akadnya harus jelas di awal, Ustaz, bukan akad peminjaman uang. Nasabah datang ke bank syariah itu kita perlu tahu dulu apa kebutuhannya. Kalau kebutuhannya misalnya untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan, atau renovasi rumah, kita berikan akad yang sesuai. Jadi ketika saya datang ke bank, saya mau minjam uang 100 juta, itu bank langsung ngasih atau nanya dulu? Tanya dulu, Ustaz. Ini
peruntukannya, ibu perlu dana 100 juta dalam rangka apa? Kalau saya katakan saya mau renovasi rumah, Renovasi rumah berarti kita carikan akad yang tepat untuk kebutuhan renovasi rumah. Yang ibu perlukan dalam renovasi rumah itu apa? Otomatis untuk pembelian barang-barang material bangunan. Bank nanti bertindak sebagai penjual, tetapi penjualnya bisa ada dua pilihan, bisa dengan cara langsung, bisa dengan cara wakalah, mewakilkan. Jadi bank melakukan pembiayaan murabahah bil wakalah dengan nasabah. Artinya bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang bahan-bahan mewakili bank atas nama bank. Gitu. Jadi barang itu nanti milik bank. Milik bank. Jadi seolah-olah bank ini punya semen, punya batu bata, punya pasir, punya kerikil. Ya, dengan akad wakalah tadi. Wakalah. Dengan wakalah tadi. Nah, kemudian setelah wakalah nanti baru kita akad murabahah. Barang-barang yang sudah dibeli atas nama bank tadi oleh nasabah itu dimurabahahkan kembali kepada nasabah. Jadi bahan-bahan material kita beli dengan seharga 100 juta dengan cara wakalah. Kemudian kita jual kembali kepada nasabah secara murabahah 120 juta. Yang 20 itu yang untung. 20 untung dari jual beli. Untung dari jual beli bahan-bahan material bangunan, bukan peminjaman uang. Bukan untung kalau rentenir pinjam 100 juta, kau bayar 120 rentenir. Ya, begitu skemanya Ustaz. Bisa secara langsung juga. Misalnya kita kerjasama dengan developer. Kita beli rumah dari developer seharga 100, langsung kita bayarkan ke developernya seharga rumah 100 juta. Bank membeli rumah cash Dari developer. Kemudian harga rumah 100 tadi kita jual kepada nasabah yang butuh rumah seharga 120 juta. Baru si nasabah mencicil. Baru nasabah mencicil 120 juta tadi sesuai dengan jangka waktunya. Itu yang direct langsung gitu. Kita transfer langsung ke rekening developernya. Jelas Ustaz, sangat jelas. Yang selama ini samar-samar, pinjam 100, bayar 120, riba juga itu. Ya, kuncinya itu di akad. Kuncinya di akad. Ya. Betul. Di Islam itu bedanya kan di akad. Betul. Jangankan dalam jual beli, dalam pernikahan berbedanya itu kan di akad itu. Mas Bud, betul. Kemudian arah penyaluran pembiayaan, Ustadz. Itu di mana letak bedanya bank syariah dengan konvensional? Arah uang ini apa dikontrol apa? Saya pinjam 100 juta, terserahlah mau kau mau buat apa, itu gimana? Gak boleh Ustaz, bank syariah ini gak boleh terserah-terserah. Bank syariah ini ada sebuah lembaga yang kita sebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini ada di setiap bank syariah yang tugas dan fungsinya adalah memastikan bahwasanya operasional dan produk yang dikeluarkan oleh sebuah bank syariah itu sudah memenuhi prinsip syariah berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi DPS yang ada di bank syariah ini itu merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional yang ada di pusat. Nah, dialah yang memastikan penerapan prinsip syariah tadi. Nah, di bank syariah itu ada rambu-rambu, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Contoh misalnya kita menerima penghimpunan dana dari masyarakat untuk kita salurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana, itu tidak secara serampangan kita berikan begitu saja. Ada koridor, ada kaidah-kaidah syar'i. Antara lain kita tidak boleh membiayai produk ataupun sektor ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berarti betul-betul diteliti untuk buat apa, bisnis apa. Betul. DPS berkewajiban memantau itu, memastikan itu. Dia secara berkala, setiap 6 bulan sekali dia akan mengawasi, turun ke cabang-cabang operasional. Jadi di situ letak amar ma'ruf nahi mungkarnya. Betul. Kalau jadi, ini mungkar nih, nggak boleh nih, ini haram. Harus stop. Pendapatannya kalau begini nggak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah. Nah, begitu Ustaz. Jadi ada DPS yang memastikan itu. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir dengan bank syariah. Kita nggak boleh membiayai, katakanlah misalnya pabrik bir, nggak boleh bank syariah. Kita membiayai misalnya ternak buaya misalnya, atau ternak ular misalnya, nggak boleh buaya. Jadi itulah yang menjadi tugas dan peran daripada DPS. Di situ peran agama, akhlak ya, akhlak, moral, Islamic morality. Kalau saya pinjam uang nih Ustaz, ceritanya dari tadi saya pinjam uang, nampaknya memang mau minjam betul. Saya pinjam uang, terus ketika saya terlambat bayar, kena denda. Itu kan denda itu riba Ustaz. Taib. Masalah denda atau ta'zir.
Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional diatur Istilahnya ta'zir. Ta'zir, ya. Ta'zir ini dalam konteks fatwa Dewan Syariah Nasional itu dalam rangka untuk mendisiplinkan nasabah, Ustaz. Ta'zir ini kita punishment. Kita berikan kepada nasabah yang pada dasarnya dia mampu tapi melakukan penundaan pembayaran kewajiban. Ini perlu kita terapkan untuk mendisiplinkan nasabah. Karena ada juga beberapa karakter nasabah ini yang memang dia suka cuai dan abai dengan kewajiban. Padahal dia mampu, lengah, ya. Di dalam hadis kan dikatakan matlul ghani zulm. Matlul ghani zulm. Ya, jadi orang yang kaya mampu dia menunda-nunda pembayaran kewajiban, itu dosa, sebuah kezaliman. Kita perlu membentengi bank syariah dari oknum-oknum seperti ini, Ustaz. Karena berefek ke peminjam yang lain. Berefek kepada nasabah yang menitipkan dananya ke bank. Mereka tidak akan mendapatkan bagian bagi hasil. Gitu, Ustaz. Nah, jadi konsepnya apa bedanya denda di bank syariah dengan bank konvensional? Denda di bank syariah bukan riba. Kenapa? Karena pertama, dalam rangka untuk mendisiplinkan nasabah, ta'zir. Yang kedua, denda yang diterima oleh bank syariah itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah. Bukan pendapatan. Bukan pendapatan bank syariah. Kalau di bank konvensional dia dianggap sebagai pendapatan. Itu yang akan dibagi. Itu yang akan dibagikan kepada pemilik dana, kepada pemegang saham dan seterusnya. Kemana dibukukan? Dibukukan di pos yang namanya dana kebajikan, Qardul Hasan. Itu yang disebut masalih ammah. Masalih ammah. Untuk kepentingan masyarakat umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, benefit atau manfaat yang dirasakan oleh dari penghimpunan denda atau ta'zir ini bukan bagi bank, ya, bukan bagi mukrid. Kan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi naf'an atau manfaat itu apabila dinikmati oleh si mukrid, maka itulah riba. Dalam hal ini bukan mukrid, bukan bank yang menikmati. Bukan si pemberi pinjaman, bukan si bank, tetapi masalih ammah. Kepentingan umum, masjid, pondok pesantren, fakir miskin, anak yatim, duafa. Jadi dengan tiga alasan itu bukan pendapatan bank dan dia sebagai hukuman supaya jangan jerah, memberikan efek jerah, disiplin, dan kalaupun diperoleh itu akan disalurkan untuk kepentingan umum. Situ letak bedanya dengan konvensional. Itu diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional ini apa? Dewan Syariah Nasional ini merupakan satu lembaga otoritas independen yang ada di organ Majelis Ulama Indonesia. Ngikutnya ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang tugas dan fungsinya memberikan fatwa di bidang perbankan dan keuangan. Jadi lembaga-lembaga keuangan yang syariah itu harus mengacu kepada fatwa-fatwa yang sudah diterbitkan oleh lebih Dewan khusus lagi seperti label halal, cuman lebih khusus ya untuk lembaga keuangan, khusus untuk lembaga keuangan. Jadi fikihnya itu kan bisa beda-beda, Ustaz, ya. Tapi karena ada DSN ini, maka fikih yang kita pakai adalah fikih DSN. Ya. Karena itu yang hukumul hakim. Ya, hukumul hakim ilzam. Ya. Contohnya kalau di negara-negara lain mungkin mereka bisa lebih longgar, bisa lebih mutasyaddid fikihnya. Beberapa produk-produk diterapkan di Malaysia tapi tidak diterapkan di Indonesia dan di Timur Tengah. Karena fakta wakiknya berbeda. Fakta wakiknya berbeda. Jadi DSN setiap negara itu beda-beda. Istinbat ahkamnya beda-beda tergantung dengan konteks yang dihadapi, situasi kondisional yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Kalau di bank konvensional disebut kredit, di bank syariah pembiayaan. Ya. Itu kan sama kalau ada orang awam begitu sampai dia nggak ngerti kredit pembiayaan, yang penting pulang bawa uang. Ya. Nah, itu gimana? Itulah perlunya kita tahu tentang bank syariah. Perlunya kita tahu tentang akad-akad muamalah. Kita perlu tahu apa bedanya antara qard dengan al-bay', jual beli. Oke, sebelum Ustaz lanjutkan. Tadi Ustaz cerita di awal tentang baik jual beli, tentang ijarah sewa menyewa, tentang mudharabah bagi hasil. Ustaz cerita tentang qard, kemudian muqrid, pemberi pinjaman. Sementara istilah-istilah ini ada dalam fikih muamalah. Sementara kita kalau kita lihat, coba kita perhatikan di masjid-masjid kita. Masjid kajiannya tafsir ada, kajian hadis ada, kajian akidah oke, kajian akhlak oke. Tapi kalau udah kaji masalah ini, fikih muamalah. Fikih muamalah.
Jadi saya pikir kalaulah ada satu malam khusus di antara, misalnya Senin malam Selasa akidah karena penting, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, ada satu malam fikih muamalah. Fikih muamalah, Ustaz, ya. Jadi ketika orang mengkaji ini namanya jual beli, cara ngambil untungnya begini, ini namanya taukil. Tadi Ustaz ada cerita tentang taukil mewakilkan wakalah. Ini namanya mukrid, ini namanya qardul hasan, ini namanya. Jadi barulah connect antara bank syariah ini secara teoritisnya di masjid, prakteknya di bank syariah. Jadi masalah. Oke Ustaz, lanjutkan. Baik. Jadi kita perlu tadi yang beliau sampaikan, Tuan Guru sampaikan, kita perlu edukasi ke masyarakat tentang fikih muamalah dan keuangan Islam. Wabil khusus tentang perbankan syariah ini. Perlu ada satu sesi atau satu kajian tematik yang kita florkan, kita tawarkan kepada masyarakat untuk masyarakat juga bisa menimba ilmu dari halaqah-halaqah keilmuan di bidang fikih muamalah, dan itu sudah mulai akan digagas di Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, Tuan Guru. Jadi di samping masyarakat nanti juga belajar tentang tafsir, tentang hadis, bahasa Arab dan seterusnya, kita juga nanti akan buka kelas tentang fikih muamalah. Bisa juga nanti dalam bentuk konsultasi syariah di bidang fikih muamalah dan keuangan Islam. Kita punya banyak asatis yang bisa untuk nanti memberikan ilmunya, spesialisasi di bidang itu. Gitu. Jadi nanti di samping fikihnya kita ajarkan, praktiknya juga nanti bisa kita lihat di bank syariah seperti apa. Kemudian juga nanti kita bisa menjadi bank nasabah di bank syariah gitu. Jadi ini bagian dari kita proses untuk memasyarakatkan bank syariah ini dan bagaimana membumikan ekonomi syariah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi sosialisasi bank syariah itu bukan tablik akbar, bukan iklan, tapi justru kajian di masjid-masjid. Padahal selama ini kalau saya pernah nanya ke Ustadz Safi Antonio, apa penghalang kita memajukan ekonomi syariah? Kata beliau, pertama support pemerintah, yang kedua biaya iklan mahal. Padahal kalau setiap ustadz ngajinya tentang ijarah, tentang qard, tentang bai', tentang mudarabah, tentang murabahah, tentang taukil, tentang akan segera paham. Baru disitulah kadang kita ini kan kalau ngaji fikih itu seolah-olah 700 tahun yang lalu. Abad-abad dulu, abad-abad kejayaan masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Padahal sebetulnya real di bank syariah saat ini. Beda murabahah dengan mudharabah dan produk-produk yang lain. Bisa Ustaz jelaskan? Baik. Murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung. Murabahah adalah jual beli tegaskan untung. Dan inilah produk yang paling banyak dan umum dilakukan di bank syariah. Jual beli tegaskan untung. Bank syariah beli harga pokok, kemudian diambil keuntungan dari harga pokok itu, harga pokok barang, kemudian dijual sebagai harga jual. Jadi bank bahasa kasarnya ini bank jualan ya? Bank jualan, bank dagang sebenarnya. Dagang. Bank berdagang, sebagaimana Rasulullah juga berdagang, bank syariah juga berdagang. Ya. Misalnya saya mau beli mobil, uang cash nggak ada, saya datang ke bank. Kemudian Ustadz Noki sebagai praktisi yang ada di situ nanya, ini untuk apa uangnya? Walaupun kita kenal, walaupun junior yang datang nggak bisa langsung kasih duit, nggak ya? Nggak bisa kasih duit. Tetap ini untuk apa? Lalu saya katakan ini untuk beli mobil. Lalu kemudian bank ngasih. Bank nanti kita akan sampaikan kalau kebutuhannya untuk pembelian barang, misalnya mobil, maka kita gunakan akad jual beli, akad murabahah. Mobil yang akan Bapak beli di mana? Kalau mobilnya baru di dealer, dealernya mana? Nah, nanti kalau kita ada kerjasama dengan dealer itu, nanti kita tinggal terbitkan delivery order namanya. Nah, nanti kita lakukan transaksi dengan dealer. Bank langsung transaksi dengan dealer. Dia udah beli cash. Ya, beli cash. Nanti kita transfer dananya ke ke dealer bersangkutan, katakanlah seharga 100 juta. Nah, kemudian mobil tadi 200 lah, agak mahal. Agak mahal sih, agak berkelas. Oke, ya. 200 juta. Iya. Jadi dengan harga pokok 200 juta tadi ditambah keuntungan bank katakanlah misalnya 20 juta, maka kita jual secara murabahah, secara cicilan. Ya. Tadi saya katakan jual beli tegaskan untung. Nah, jual beli harga pokoknya 200, untungnya berapa? 20. Berarti harga jualnya 220 juta, dibayar secara cicilan kepada nasabah. Kita murabahkan kepada nasabah. Nanti nasabahnya nyicil ke bank.
Nah, nanti kita terbitkan delivery order, surat ini dibawa oleh yang bersangkutan ke dealer untuk mengambil mobilnya. Nah, gitu Ustaz. Jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat gitu. Jadi kembali kecerdasan masyarakat. Ya. Masyarakatnya cerdas, ngerti, paham, ngaji ya. Ngaji. Kalau ngaji insya Allah selesai. Ya. Ada tadi lagi murabahah bitaukil, murabahah dengan cara taukil. Ya. Kalau misalnya mobilnya bukan mobil baru, mobil second misalnya, mobil second yang punya misalnya si Fulan, Bapak Fulan, dan Bank Syariah mungkin tidak kenal dengan Bapak Fulan. Nah, kita bisa lakukan dengan cara taukil. Jadi murabahah bitaukil, kita berikan berapa harga pokok mobil, misalnya 200 juta tadi, kita berikan taukil dulu kepada nasabah untuk membeli barang itu, secara taukil atas nama bank. Kita berikan 100 juta, Bapak silakan bayar dana itu ke mobil Bapak Fulan untuk membeli mobil Bapak Fulan. Nah, setelah nanti mobilnya dibayarkan, kita baru nanti kita akad murabahah. Itu murabahah. Kalau mudharabah? Kalau mudharabah itu kerjasama bagi hasil, kongsi Ustaz. Dalam rangka untuk katakanlah misalnya untuk modal kerja usaha. Nah, modal kerja usaha ini kita berikan misalnya modal kerja usaha 10 juta. Nanti 10 juta ini katakanlah untuk dagang misalnya untuk tahu ya, dagang tahu misalnya Ustaz ya, tahu goreng gitu. Nah, berapa penerimaan setiap bulan dari dagang tahu goreng ini, itu yang dibagi hasilkan dengan Bank Syariah sebagai pemilik modal, sebagai sahibul mal. Mudharibnya adalah si pedagang tahu, mudharibnya. Nah, kita berikan 10 juta, dia putar uang itu, katakanlah dalam sebulan dia mendapatkan keuntungan 100 ribu, maka 100 ribu itulah dibagi berdua, sesuai dengan nisbah tadi. Ya, nisbah, di awal. Ya, beda dengan murabahan tadi. Kalau ini berdasarkan hasil yang diperoleh. Diperolehnya 100 ribu, bagilah kalau 50-50 ya 50 ribu untuk bank, 50 ribu untuk nasabah. Kalau dapatnya 1 juta dari hasil pengelolaan tahu tadi, 200 ribu, 500 ribu kita. Nah, gitu Ustaz. Ada produk lain selain murabahah, mudharabah? Juga ada produk di Bank Syariah itu ijarah. Ijarah itu diperuntukkan untuk pembiayaan dalam rangka untuk jasa Ustaz. Ijarah multi jasa kita sebut. Itu dalam rangka untuk biaya pendidikan, untuk biaya katakanlah kita ingin umroh atau traveling tapi tak punya uang cash, tapi nanti bisa mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah, nanti Bank Syariah akan bantu fasilitasi dengan akad ijarah multi jasa. Banyak varian-varian produk lain yang ada di Bank Syariah yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan masyarakat tidak perlu sanksi bahwasanya produk-produk ini seluruhnya sudah mendapatkan kajian dari Dewan Pengawas Syariah kita sebelum produk itu kita luncurkan ke masyarakat. Begitu Ustaz. Berapa persen sekarang minat umat Islam Indonesia terhadap Bank Syariah? Kalau kita tarik dalam skop yang lebih luas, secara nasional memang persentase market share pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional itu masih di bawah 7% Ustaz. Jadi 93 ya, konvensional. 93 masih. Apa penyebabnya Ustaz? Profesional. Padahal kita aja umroh terbesar, umat Islam terbanyak. Ya mungkin banyak pakar yang sudah menganalisis kondisi ini. Salah satunya mungkin Ustaz udah ngobrol juga dengan beberapa pakar ya. Ya mungkin kurangnya sosialisasi itu tadi Ustaz. Padahal dari penjelasan Ustaz tadi simple, sederhana sebenarnya Ustaz. Tapi ini yang belum optimal kita lakukan. Diharapkan nanti ini bisa menjadi PR lah bagi seluruh stakeholder, bukan hanya pelaku pegiat Bank Syariah saja, tapi seluruh pemangku kepentingan dari lembaga keuangan syariah ini juga ikut andil di sana, menyampaikan, memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang Bank Syariah itu sendiri kepada masyarakat. Dan ini bagian dari amar ma'ruf. Bagian dari amar ma'ruf. Sekaligus nahi mungkar. Amar ma'ruf membangkitkan ekonomi, nahi mungkar mencegah orang dari riba. Sekali jihad dia Bank Syariah, amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Jadi sebagai pemilik uang, orang yang punya uang, ya dia alihkan ke mestinya Bank Syariah. Kemudian orang yang punya kekuasaan, dia dukung, dia support dengan kekuasaan. Kemudian seperti yang di Bank Aceh bisa berubah jadi Bank Syariah. Masuk Bank Aceh, Bank NTB itu menambah pangsa pasar perbankan syariah sesungguhnya kan. Dulu mungkin hanya 5%. Sekarang dengan bergabungnya dua bank BPD
itu menjadi bank syariah akan semakin menambah pangsa pasar perbankan syariah. Bahkan ke depan juga nanti ada gagasan dari Kementerian BUMN akan memerger 3 bank syariah BUMN menjadi satu bank. 3 BUMN jadi satu bank. 3 bank BUMN syariah akan menjadi satu bank, sehingga secara permodalan dia lebih kuat untuk menghadapi persaingan perbankan di masa yang akan datang. Kalau bank muamalat ini kan bank yang berdiri sendiri, Ustaz. Ya. Kalau yang bank sifatnya menginduk ke bank konvensional tuh gimana bedanya? Yang Ustadz maksud mungkin yang disebut dengan unit usaha syariah. Jadi bank umum konvensional dia memiliki unit usaha syariah. Inilah yang bank syariah ini. Syariah Windows namanya. Jadi dia induknya bank konvensional, dia punya Islamic Windows, punya unit usaha yang bergerak di bidang syariah. Nah, ini itu ada batas berapa tahun dia boleh? Itu sampai terakhir menurut Undang-Undang 21/2008 itu batas akhirnya 15 tahun sejak diundangkan. Diundangkan 2008 berarti selambat-lambatnya 2023 UUS yang dimiliki oleh bank konvensional ini nggak ada lagi besok. Nggak ada lagi. Dia sudah berdiri sendiri. Harus sudah berdiri sendiri. Bisa dengan cara spin off, bisa dengan cara lain, metode lain. Terus namanya gimana? Banyak sekarang bank-bank syariah sudah melakukan spin off. Maksudnya UUS yang sudah melakukan spin off. Contohnya dulu bank BNI konvensional dia dulu punya UUS, unit usaha syariah. Dia mengambil pilihan spin off, memisahkan UUS ini menjadi bank sendiri yang kita kenal sekarang dengan BNI Syariah. BNI Syariah tidak menginduk ke BNI? Tidak. Dia sudah berdiri sendiri, sudah manajemen sendiri. Dia sudah menjadi bank umum syariah. Iya. Ya, kemudian juga bank BJB, Bank Jabar Banten punya UUS. UUS-nya ini dia spin off-kan, sudah menjadi bank umum syariah tersendiri. Tapi nama lamanya tetap dibawa ya? Ya, sekarang ketika dia sudah menjadi bank syariah, BUS, dia menjadi BJBS namanya. BJBS. Termasuk juga kita di Bank Rio Kepri, di daerah kita ini, di provinsi kita ini, Bank Rio Kepri. Bank Rio Kepri ini punya unit usaha syariah yang sudah berdiri sejak 2004. Jadi udah 16 tahun usianya, Ustaz. Dan pilihan kita waktu itu spin off pertama, tapi kemudian pemegang saham mengambil opsi lain dengan menetapkan kita akan melakukan konversi. Artinya tidak ada lagi bank konvensional. Total semua jadi syariah. Total besok menjadi bank syariah sebagaimana yang dilakukan oleh Bank NTB dan Bank Aceh, yang sudah lebih dahulu dari kita, Ustaz. Jadi mudah-mudahan dengan konversinya nanti Bank Rio Kepri ini menjadi bank umum syariah akan menambah semakin besar kuatlah ekonomi syariah. Perbankan syariah ini di level nasional kita, Ustaz. Mohon doanya, Ustaz. Insyaallah, barakallah. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Noki Safriadi. Beda memang kalau orang yang kadang ada orang ngomong teori, definisi berputar-putar. Kita pun yang mendengar kepala kita berputar-putar, mata kita berputar, tapi tak paham. Ustaz Noki sebentar aja kita paham. Mudah-mudahan yang selama ini masih ragu bisa dia alihkan. Pindah, saya selama ini kan cuma ceramah aja, pindahkan ke bank syariah. Tapi pas ditanya, gimana nih Pak Ustadz? Sudah begitu fatwa DSN. Tapi Ustadz Noki menjelaskannya. Ada hal lain yang ingin Ustadz sampaikan? Kita ingin bagaimana kita ikut menjadi andil bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah ini supaya menjadi lebih baik, lebih dinamis, lebih bisa memberikan maslahat bagi masyarakat dan umat. Jangan sampai kita tidak ikut menjadi bagian dari itu. Punya andil. Punya andil, Ustaz. Jangan sampai kita berpangku tangan hanya menjadi penonton, melihat sementara kita melihat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing. Yang akademisinya, yang ustaznya, yang praktisinya, yang pegiatnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semuanya di sisi Allah. Meringankan hisab kita, memperberat timbangan kita di selama ini orang memahami amal jariah itu sudah wakaf Quran, wakaf tanah. Padahal dengan dia berkontribusi pada bank syariah ini, mati dia, orang menghidupkan bank syariah sampai hari kiamat, amal jariah. Paling tidak menjadi nasabah di bank syariah, menabung di bank syariah itu sudah memberikan andil bagi pengembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, Ustaz. Mudah-mudahan, Ustaz, dengan dukungan kita semua, masa depan bank syariah di Indonesia ini semakin cerah dan memberikan maslahat bagi umat. Insyaallah. Tuh
Jamaah pahami baik-baik. Yang lo tak paham juga ulang dari awal, dengar 2-3 kali. Karena saya pun tadi saya tanya lagi beberapa kali supaya saya paham, supaya saya ngerti apa yang saya bicarakan ini. Nah, dan ini di-upload di channel Tabung Wakaf Umat. Jadi kalau jamaah ngulang-ngulang video itu sebetulnya dia sedang berwakaf untuk Tabung Wakaf Umat. Karena semua ceramah, dialog kita yang ada di Tabung Wakaf Umat itu mengalir untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Luar biasa dialog kita dengan Ustadz Al-Mukarram Haji Noki Safriadi. Closing statement dari Ustadz. Kita berharap apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita cita-citakan bagi kemajuan dan bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Allah mudah-mudahan ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan. Kita bukan hanya hidup untuk di dunia ini saja. Kalau kita mencari harta, mencari yang sifatnya duniawi, materi, tidak akan ada akhirnya. Ya, ibarat minum air laut, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang. Tapi kalau kita niatkan segala yang kita ikhtiarkan, segala yang kita upayakan, segala yang kita cita-citakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini, mudah-mudahan akan mendatangkan pahala di sisi Allah, akan menerangi kubur kita, akan meringankan hisab kita, akan memperberat timbangan kita kelak di yaumil mahsyar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, Ustaz, ana bil khusus berterima kasih sekali atas kesempatan dan waktu bisa berdialog, bertatap muka, berdiskusi dengan Al-Mukarram, Tuan Guru yang kita muliakan. Mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali Ustaz dengan tema ekonomi dan keuangan syariah ini yang lebih dinamis lagi, yang lebih dalam lagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan waktu. Barangkali terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, demikian tadi dialog kita seputar Bank Syariah Perbankan Islam dengan Al-Mukarram Ustadz Haji Noki Safriadi. Yayasan Tabung Wakaf Umat membuka konsultasi. Ada konsultasi masalah akidah, konsultasi masalah bahasa Arab, konsultasi salah satunya spesialisasi bidang ekonomi syariah. Itu bersama Al-Mukarram Ustadz Haji Noki Safriadi. Jadi ke depan pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan jamaah yang langsung ataupun yang dikirimkan melalui handphone, WhatsApp, kita akan buatkan dialognya, videonya. Jangan lupa tonton terus di channel Tabung Wakaf Umat. Berkah selalu. Terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah.